Audio Jungle.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar sahabat guru penerus? Di video kali ini, teman-teman baru saja menyaksikan bagaimana kegiatan anak-anak sekolah ya. Ini adalah bagian dari program sekolah untuk melakukan pendidikan karakter sebagai upaya salah satunya adalah untuk mewujudkan integritas nasional, di mana kegiatan ini membangun kebersamaan, membangun kekompakan, membangun semangat, membangun heroisme, membangun cinta tanah air yang itu tentu saja sebagai upaya untuk membangun rasa persatuan, membangun rasa cinta tanah air yang endingnya adalah terwujudnya integritas nasional. Nah, di video kali ini masih seputar tentang materi integritas nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, video tadi itu menjadi salah satu contoh upaya kita untuk mewujudkan integrasi nasional. Oke, kita masuk ke materi. Apa saja yang akan kita pelajari di video kali ini? Yang pertama tentu saja kompetensi dasar. Yang kedua, arti penting Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, macam-macam Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, tantangan apa yang akan dihadapi Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian bagaimana caranya meningkatkan integrasi nasional. Oke, tidak perlu berlama-lama. Kita mulai pada materi pertama. Yang pertama adalah kompetensi dasar yang akan kita upayakan, kita kuasai adalah menganalisis faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaan mendasar ini. Di era sekarang ini, masih pentingkah Bhinneka Tunggal Ika? Menurut teman-teman bagaimana? Apakah masih penting Bhinneka Tunggal Ika? Masih penting ya? Oke, masih penting lah. Bhinneka Tunggal Ika masih penting di era sekarang dan era-era berikutnya. Tentu saja kita akan bahas bareng-bareng di video kali ini. Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai semangat adalah menjadi alat pemersatu bangsa. Di samping Bhinneka Tunggal Ika, ada alat-alat yang lain ya, alat pemersatu bangsa, mulai dari ada bahasa, ada lambang negara, ada bendera, dan sebagainya, itu menjadi alat pemersatu bangsa. Nah, kali ini pertanyaan yang tadi barusan kita lontarkan adalah, apakah Bhinneka Tunggal Ika masih penting bagi semboyan bersama untuk mewujudkan integrasi nasional? Nah, apa alasannya? Yang jelas pertama adalah bahwa negara kita adalah negara kepulauan. Di samping jaraknya yang berjauhan antar satu pulau dengan pulau yang lain, kemudian juga masyarakatnya, rakyatnya yang beraneka ragam. Apa saja aneka ragamnya? Ini sudah sering kali kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, bahasa. Teman-teman tahu, antar satu suku dengan suku yang lain bahasanya berbeda. Antar satu daerah dengan daerah yang lain bahasanya berbeda. Nah, ini luar biasa. Ini kalau tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi persoalan. Tetapi apabila ini dikelola dengan baik, bahasa daerah ini, bahasa dialek ini menjadi kekayaan yang barangkali tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Kemudian yang kedua, agama. Teman-teman tahu, agama yang diakui pemerintah berapa? Ada 6 ya. Oke, apa saja? Cari, harus hafal ini ya. Ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Tetapi apakah hanya 6 itu yang ada di masyarakat? Tidak. Masih ada banyak lagi yang namanya kepercayaan, yang itu juga tumbuh subur di tengah masyarakat. Dan itu masih ada. Maka agama ini juga menjadi latar belakang perlunya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang harus diresapi bersama. Berikutnya, budaya. Masya Allah, ini luar biasa. Bangsa kita memiliki budaya yang beraneka ragam. Budaya yang begitu banyak dari Sabang sampai Merauke. Tidak terhitung. Bahkan kalau ini menjadi kekayaan bangsa, ini menjadi kekayaan yang luar biasa, yang bahkan tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain. Berikutnya ras.
bangsa Indonesia juga tidak hanya satu ras, tapi berbagai ras ya. Kemudian etnis. Nah, di tengah masyarakat kita bersyukur, meskipun berbeda etnis, tetapi kita masih hidup berdampingan, hidup bersama dengan rukun, tanpa kemudian intimidasi atau melakukan pembedaan antara satu etnis dengan etnis yang lain. Tetapi alhamdulillah, bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, kita masih menjadi negara atau bangsa yang sopan, bangsa yang ramah terhadap sesama. Kemudian suku bangsa, nah ini yang tidak kalah banyak ya. Suku bangsa di Indonesia begitu banyak dan tersebar di pulau-pulau, di seluruh pulau, di seluruh daerah, yang itu tentu saja menjadi tantangan, juga menjadi kekayaan juga begitu. Dan perbedaan berikutnya adalah mata pencaharian masyarakat. Dari mulai petani, pegawai, peternak, nelayan, kemudian sembarang ada mata pencaharian. Ada yang pengusaha, ada yang buruh, semuanya berbeda-beda, dan ini juga mengakibatkan perbedaan penghasilan. Juga menimbulkan perbedaan perolehan penghasilan, perbedaan pembangunan daerah, dan sebagainya. Nah, ini perbedaan-perbedaan ini kalau kemudian tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi persoalan. Nah, maka semboyan Bhinneka Tunggal Ika masih penting, harus kita lestarikan dalam kehidupan bersama. Oke, paham ya dalam materi kali ini? Bhinneka Tunggal Ika apakah masih penting? Jawabannya barusan kita bahas bersama. Selanjutnya, apa saja tantangan integrasi nasional? Yang pertama, masih dekat kasus ini bahwa pelanggaran wilayah juga masih menjadi persoalan. Bisa lihat kemarin ada video, ada berita bahwa di Natuna kita juga sedang bermasalah dengan Cina, klaim wilayah, kemudian nelayan-nelayan Cina juga melakukan beberapa pencurian ikan di wilayah Natuna, dan itu adalah wilayah kita. Dan ini masih menjadi persoalan. Kemudian gangguan keamanan maritim dan dirgantara juga ini harus kita jaga betul. Bagaimana maritim kita, laut kita harus dijaga betul. Kemudian wilayah udara kita jangan sampai kemudian kecolongan dilanggar oleh bangsa lain. Kemudian juga gangguan keamanan wilayah perbatasan, ini juga masih menjadi PR yang berat untuk bangsa Indonesia. Kemudian kegiatan penyelundupan, baik penyelundupan barang, penyelundupan, bahkan penyelundupan manusia, ya, ini masih menjadi persoalan. Gerakan separatisme ini juga masih ada, terutama di Papua ya, OPM, ini menjadi persoalan serius yang sampai hari ini belum ketemu titik selesainya, titik final persoalan ini selesai. Maka ini menjadi perhatian yang harus bagi masyarakat dan pemerintah terutama. Kemudian juga perlunya lebih intensif pengawasan pulau-pulau terluar agar tidak diklaim oleh negara lain sebagai miliknya, ya. Masih ingat di benak kita bagaimana kasus Pulau Sipadan dan Ligitan? Ya, kemudian ancaman terorisme, bahkan ini belum selesai ya. Ini menjadi bahaya yang seakan-akan kapan ya selesainya ancaman terorisme ini. Kemudian ketidakmerataan pendidikan itu juga menjadi masalah, pemerataan pembangunan juga masih menjadi masalah, pemerataan ekonomi, pemerataan pembangunan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sebagainya. Ini tentu saja tantangan integrasi nasional. Dan ini menjadi PR kita bersama. Nah, lalu bagaimana cara meningkatkan integrasi nasional? Yang pertama, kita harus bersama membangun kesadaran komitmen, kesadaran kehendak bersama untuk bersatu.
Berikutnya, membangun kelembagaan yang menyatukan perbedaan latar belakang di antara masyarakat. Kemudian, melalui pengembangan kebudayaan-kebudayaan, sehingga kebudayaan ini bukan menjadi masalah, tetapi menjadi kekayaan bangsa. Membangun kearifan lokal, bahwa perbedaan-perbedaan di daerah itu bagaimana menjadi sesuatu yang kontributif, sesuatu yang bermanfaat, sehingga menjadi kebanggaan bersama, bukan justru menjadi persoalan. Kemudian mengembangkan perilaku integratif, perilaku cinta tanah air, menyukai produk dalam negeri, mencintai, membeli produk sesama warga negara, membeli produk tetangga, membeli di toko tetangga, dan itu adalah contoh-contoh kegiatan atau aktivitas sederhana. Dan berikutnya adalah melestarikan budaya pemersatu. Apa saja itu budaya pemersatu? Mulai dari gotong royong, kegiatan-kegiatan bersama, silaturahim, dan sebagainya. Itu adalah bagian dari upaya kita meningkatkan integrasi nasional. Sampai di sini bisa dipahami? Itulah materi kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar dan nanti kita akan bahas atau kita akan jawab satu persatu. Jangan lupa klik subscribe dan tekan lonceng dan dukung channel ini agar terus memproduksi video-video yang bermanfaat dan bisa dinikmati kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!